Halo, di video hari ini saya akan membuka kotak Motorola Razr 70 Plus. Jadi, seperti yang bisa Anda lihat, kotaknya ada di sini. Ini adalah Motorola Razr dan kita akan langsung membukanya. Tidak menisiang informasi yang tertulis di kotaknya. Saya mendapatkan versi yang memiliki penyimpanan 512 GB dan RAM 12 GB. Dan tentu saja tidak ada charger yang disertakan seperti yang akan Anda lihat sebentar lagi, tapi kemungkinan ada kabelnya. Mari kita potong segel ini dan sekarang buka kotaknya. Oke, sekarang kita sudah bisa mengintip kameranya, tapi sebelum kita sampai ke bagian itu, mari kita lihat apa saja yang ada di kotak aksesori ini. Akan ada cukup banyak barang di dalamnya. Barang pertama adalah casing. Kita mendapatkan casing yang sangat menyenangkan karena mendapatkan casing untuk ponsel, apalagi yang bisa dilipat karena ini memang ponsel lipat. Kalau Anda belum tahu, Motorola Razr adalah seri ponsel lipat dari Motorola dan warnanya hijau. Saya mendapatkannya dalam warna hijau. Saya sendiri kurang yakin apa warna ponselnya. Tapi ya, saya memang dapat casing hijau. Casingnya terlihat sangat bagus. Casing ini menurut saya seperti plastik ramah lingkungan. Maksud saya ini hanya plastik daur ulang. Beginilah tampilannya. Dan tampilannya benar-benar sangat bagus. Di bagian dalamnya ya ada selotip karena casing untuk ponsel lipat biasanya tidak terlalu kuat menempel. Jadi ada selotipnya. Anda bisa melepas pelindungnya untuk menempelkannya ke ponsel. Tapi juga cukup mudah untuk dilepas, tidak permanen. Sekarang mari kita lepas kartu ini. Oke, saya lupa menunjukkan isi kotak aksesori lainnya. Mari kita lihat itu. Jadi saya tidak benar-benar melihat. Ya, oke, semuanya ada di sini. Peraturan keselamatan. Di dalam kotak paket penjualan ini Anda akan menemukan alat pembuka kartu SIM, beberapa buku panduan Readme, dan juga stiker eksklusif. Hal tersebut sekarang sudah menjadi sebuah kewajiban yang harus dipenuhi di wilayah Uni Eropa. Sekarang mari kita sampai ke bagian yang paling ditunggu-tunggu semua orang, yaitu ponselnya sendiri. Jadi, kita punya ponselnya di dalam pembungkus ini. Saya akan melepasnya dengan cara seperti ini. Mungkin saya sebenarnya tidak terlalu suka merusak pembungkus, jadi saya akan melepasnya dengan cara seperti ini. Dan ya, beginilah tampilannya untuk saat ini. Saya akan menyalakannya sebentar lagi. Warnanya hijau. Teksturnya benar-benar sangat bagus. Yang sangat saya suka. Saya rasa ponselnya tidak berbau. Oh tidak, ternyata kotaknya memang berbau. Motorola memang melakukan itu entah kenapa, seperti mereka menyemprotkan parfum ke dalamnya, dan memang berbau. Ada layar di bagian belakang yang disebut cover screen dan layar internal. Saya belum ingin melipatnya untuk pertama kali, sebentar lagi akan saya lakukan. Jadi mari kita letakkan di sini. Sekarang ada kabelnya. Itu adalah barang terakhir yang ada di dalam kotak. Ini adalah kabel USB-C ke USB-C. Sekarang mari kita nyalakan perangkatnya. Saya akan menekan dan menahan tombolnya. Seharusnya akan segera menyala. Ada lapisan pelindung di layar, tapi sebaiknya jangan dilepas. Itu adalah lapisan pelindung yang memang harus tetap di sana. Jadi jika Anda berencana membeli ponsel ini, jangan lepaskan lapisan pelindung yang menempel di sana. Anda bisa melihat layar di bagian belakang juga sudah menyala. Dan sebentar lagi kita akan mencoba memasang casingnya. Tapi mari kita tunggu sampai perangkatnya benar-benar menyala dengan animasi di kedua sisi. Sekarang Anda bisa lihat lipatannya hampir tidak terlihat. Anda bisa melihat cahaya yang memantul di atasnya. Sekarang mari coba lipat untuk pertama kalinya. Oke, sudah terlipat. Sekarang mari kita buka kembali. Dan lipatannya tidak jauh lebih terlihat. Jadi ya mungkin untuk sementara waktu akan tetap seperti itu. Semoga saja.
saya akan mengaturnya dengan cepat dan kita akan masuk ke sistemnya. Ngomong-ngomong, saat proses pengaturan, perangkat ini memberitahu tentang pelindung layar. Anda boleh melepasnya. Perangkat ini juga memberitahu cara melindungi Razor Anda. Sebelum menutup, pastikan tidak ada apapun yang berada di antara layar yang terlipat. Dan ponsel Anda tidak tahan air. Beberapa ponsel Samsung, khususnya beberapa seri Z terbaru, tahan air dan debu. Yang ini tidak. Jadi pastikan Anda tidak merendamnya. Namun perangkat ini tahan air. Oke, itu cukup bagus. Sebenarnya perangkat ini tahan air. Jadi, jika Anda merendamnya ke dalam air sedalam 1,5 meter selama maksimal 30 menit, seharusnya tidak masalah. Saya sendiri tidak akan mengambil risiko, tapi itulah yang mereka katakan. Dan tentu saja perangkat ini mengandung magnet. Oke, mari kita mulai proses pengaturannya. Saya akan melewati bagian itu. Selesai dan kita sudah sampai. Sekarang kita sudah masuk ke sistem dan beginilah tampilan layarnya. Tampilannya benar-benar bagus. Saya suka betapa tingginya layar ini. Sepertinya bagus untuk menonton video atau film di Netflix. Sekarang ini adalah layar penutupnya. Beginilah tampilannya. Saya sudah tahu cara menavigasinya, jadi saya akan melewati tutorialnya. Kita punya semua aplikasi yang bisa kita gunakan di sini. Kita bisa mengeditnya untuk menyematkan aplikasi lain. Bahkan ada beberapa game juga. Mari kita coba buka kameranya. Dan seperti yang Anda lihat, saya bisa melihat diri saya di kamera dan mengambil foto seperti ini. Sekarang hal terakhir adalah memasang casing untuk melindunginya. Mari kita pasang langsung. Sangat mudah untuk dipasang. Sekarang mari kita pasang di bagian atasnya. Saya tidak akan merekatkannya, karena mungkin nanti saya ingin melepasnya. Saya belum yakin apakah saya ingin menggunakannya, maksudnya casingnya. Saya belum yakin ingin memakai casingnya, tapi warnanya benar-benar cocok dengan engselnya. Dan pada dasarnya itu saja untuk video kali ini. Beritahu saya jika kamu suka dengan video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.